سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan pertolongannya sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini. Mudah-mudahan kajian ini bisa diambil manfaatnya oleh para jamaah sekalian. Ikhwani rahimakumullah, salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis. Beliau memerintahkan kita untuk memuliakan para ulama. Disebutkan dalam hadis tersebut, akrimu al-ulama fa innahum warasatul anbiya. Faman akramahum faqad akramallah wa rasulah. Rawahu Al-Khatib an Jabir. Nah, dalam hadis ini, ikhwani rahimakumullah, Rasulullah memerintahkan kita untuk memuliakan ahli ilmu, memuliakan para ulama. Siapakah ulama? Ulama itu adalah orang yang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, dan juga dia mengajarkan ilmunya kepada orang yang lain. Nah, ketika seseorang dalam dirinya sudah terdapat tiga aspek tadi. Yang pertama, dia punya ilmu. Yang kedua, dia mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Maka itulah yang disebut dengan ulama, ahli ilmu. Akan tetapi, jika tidak terpenuhi salah satu dari yang tiga ini, maka belum dikatakan sebagai ahli ilmu. Kenapa? Karena ulama adalah pewaris para nabi. Sedangkan nabi, ikhwani rahimakumullah, nabi itu dia memiliki ilmu, dia mengamalkan ilmunya, dan dia juga mendakwahkan ilmunya. Ya, tidak ada nabi yang dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, atau dia mengamalkan ilmunya tapi tidak mengajak kepada orang lain, ya, tidak mengajak kepada masyarakatnya, itu tidak ada. Ya, yang dinamakan Rasul adalah, atau Nabi adalah orang yang punya ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, dan dia juga berdakwah, mengajak kepada orang lain, ya, atau mengajarkan ilmunya. Ya, jadi ketika orang terpenuhi tiga aspek tadi, maka baru dia disebut dengan ulama.
Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Dan barang siapa yang memuliakan mereka, para ulama, maka sesungguhnya dia memuliakan Allah dan Rasul Allah. Ya. Jadi jangan kira kita memuliakan ulama itu kita memuliakan orang tersebut saja, jangan kira. Tapi kita dengan memuliakan ulama sama dengan kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu ikhwan rahimakumullah, muliakan oleh kita para ulama. Jangan sampai kita menghinakan para ulama. Sebutkan dalam hadis yang sebelumnya telah lewat, ya, jadilah kamu alim, kalau tidak jadi alim, jadi muta'allim, orang yang mencari ilmu, atau jadi mustami'an, ya, orang yang mendengarkan ilmu, atau orang jadi apa? Jadilah orang yang cinta kepada ilmu. Janganlah kamu jadi golongan yang kelima. Apa? Alim tidak, muta'allim tidak, mendengarkan ilmu tidak, kemudian cinta kepada ahli ilmu tidak. Apa berarti? Yang kelima, benci. Ya. Maka kata Rasulullah dalam hadisnya, maka dia akan celaka. Ya. Maka dari itu ikhwan rahimakumullah, dalam hadis ini kita muliakan oleh kita para ulama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat, jadi amalkan oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.